Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen proyek perangkat lunak dari kelas TI 2017A yang beranggotakan Teddy Stiandi, Muhammad Abdul Aziz, dan Raden Rusamsu akan mendemonstrasikan aplikasi LDK Al-Kahfi yang telah dibuat proposalnya terlebih dahulu pada waktu itu. Nah, sesuai dengan proposal, aplikasi ini terdapat dua level user, yaitu ada admin dan anggota. Nah, untuk admin, dia bisa merekap, register, atau bisa juga membuat event atau mengupdate data pengurus perangkatan. Sementara untuk anggota itu bisa untuk tempat berdiskusi. Selain bertatap muka secara langsung, kita bisa sebagai anggota dapat masuk ke forum aplikasi ini sebagai pengganti tatap muka. Dan dalam aplikasi ini terdapat info-info terkait apa itu LDK, kemudian ada apa saja divisinya di LDK. Selain itu ada menu zikir Al-Quran dan form registrasi untuk calon anggota yang akan mendaftar ke UKM LDK Al-Kahfi ini. Untuk selebihnya akan dilanjutkan oleh Saudara Reda. Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi LDK Al-Kahfi. Pertama kita buka dulu aplikasinya. Ini tampilan awal aplikasi LDK Al-Kahfi. Oke, namun saya akan membahas bagian fitur view mode. Di sini terdapat ada view list dan grid. Pertama kita akan bahas mengenai bagian list. Nah, di sini terdapat yang pertama terdapat bagian profil LDK Al-Kahfi. Di sini terdapat penjelasan mengenai LDK Al-Kahfi, mengenai tahun berdirinya maupun struktur organisasinya. Fitur yang kedua yaitu divisi Al-Quran. Nah, di sini juga terdapat divisi Al-Quran. Divisi ini merupakan paling baru di LDK Al-Kahfi yang baru didirikan pada tahun 2019 lalu. Yang ketiga yaitu divisi syiar dan dakwah. Divisi syiar dan dakwah ini merupakan esensi dari pergerakan dakwah kampus ini karena di definisi ini terdapat fokus-fokus yang ditunjukkan untuk dakwah seperti kajian rutin, semarak Ramadan hingga agenda terbesar di LDK. Yang keempat yaitu terdapat divisi kaderisasi. Ini merupakan wadah dan pusat bagi para kader LDK yang mana definisi ini bertugas untuk mengelola setiap anggota LDK. Yang kelima yaitu divisi kemuslimahan. Nah, definisi kemuslimahan ini merupakan definisi yang dikhususkan untuk akhwat saja. Kita cek yang lain, yaitu definisi jurnalistik. Di LDK juga terdapat definisi jurnalistik. Selanjutnya yaitu divisi pengembangan ekonomi Islam. Nah, divisi ini sering disebut divisi VII, memiliki tugas untuk mengembangkan ekonomi Islam yang mana keuntungan dari setiap usaha dikembangkan akan dialokasikan untuk berlangsungnya dakwah. Selanjutnya yaitu fitur program tahfidz. Program tahfidz ini merupakan program hafalan juz amma dan
Kemudian setelah menyelesaikan juz amma bertahap ke juz 29 dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu fitur MAI atau mentoring agama Islam. Program ini berkaitan erat dengan mahasiswa yang mengampu mata kuliah agama. Karena hasil dari penilaian MAI ini akan disetorkan kepada dosen agamanya masing-masing. Yang terakhir yaitu ada fitur bagian Uniku Islamic Competition. Merupakan puncak LDK karena UIC ini diselenggarakan setiap tahun sebagai rasa syukur milad LDK ini. Nah, bagian list sudah selesai. Kita lihat bagian grid. Nah, grid itu seperti ini tampilannya. Mungkin dalam tampilan isi ini sama dengan tampilan list. Nah, cukup sekian yang saya bahas mengenai dalam fitur view mode. Ada bagian list dan grid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz akan mendemonstrasikan atau menjelaskan aplikasi yang kelompok kami buat. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di intro bahwa aplikasi LDK ini mempunyai sasaran untuk pengurus dan juga untuk calon anggota atau calon pengurus. Namun di sini saya hanya akan sedikit menjelaskan fitur yang ada dalam aplikasi ini, yaitu Al-Quran dan zikir ataupun sholawat. Nah, jadi di aplikasi ini terdapat fitur Al-Quran seperti ini. Ini memakai database. Kemudian juga di sini juga terdapat fitur zikir dan sholawat, gitu. Seperti ini. Nah, ini Ratib Al-Hadad. Kemudian tadi adalah Ratib dan sekarang Wirdul Latif. Ini adalah zikir pagi dan petang. Seperti ini. Jadi adanya fitur ini menjadi solusi bagi kepengurusan LDK karena setiap kegiatan itu hampir selalu ada pembacaan zikir atau sholawat dan membaca Al-Quran. Jadi dengan satu aplikasi ini, para anggota ataupun pengurus LDK Al-Kahfi ketika mengikuti kegiatan LDK, ketika akan membacakan zikir ataupun sholawat, misalnya Ratib Al-Hadad ataupun Wirdul Latif, itu akan memudahkan. Jadi tidak harus membawa berbentuk yang fisiknya, kitab yang berbentuk kertas, tetapi hanya tinggal menginstal aplikasi ini. Toh ini juga aplikasinya di dalamnya semuanya tentang LDK, jadi bisa memudahkan juga untuk pengetahuan secara global bagi LDK di Uniku sendiri gitu. Dan juga bisa mengurangi atau meminimalisir alasan-alasan para anggota ataupun pengurus yang ketika akan membacakan zikir atau sholawat beralasan tidak membawa ataupun tidak mempunyai kitabnya. Nah, di sini ada. Jadi ini bisa meminimalisir alasan-alasan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Teddy Setiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Setiandi akan menjelaskan tentang salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi LDK Al-Kahfi. Fitur tersebut adalah registrasi. Registrasi berbasis aplikasi ini bukan semata-mata untuk migrasi dari konvensional ke digital, tetapi mendukung gerakan Uniku dalam menggalakkan Go Green Campus. Dengan paperless sendiri, secara tidak langsung LDK Al-Kahfi berarti mendukung gerakan Go Green Campus dari Uniku tersebut.
Balik lagi ke registrasi. Dalam registrasi ini terdapat beberapa inputan seperti nama, email. Email ini harus diisi dengan domain Uniku agar dapat dikontak oleh admin. Kemudian nomor handphone yang terintegrasi dengan WhatsApp yang akan digunakan untuk masuk ke dalam grup WhatsApp LDK Al-Kahfi. Kemudian ada form inputan fakultas diisi dengan fakultas. Kemudian ada program studi diisi oleh program studi. Nah, setelah user mengisi semua form inputan ini, maka user mengklik register. Akan muncul tampilan data Anda telah kami simpan. Nah, maka user akan disuruh menunggu approval dari admin apakah user tersebut diterima di UKM LDK Al-Kahfi atau tidak lewat nomor handphone dan email yang telah diinputkan oleh user sebelumnya. Mungkin itu untuk registrasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur tambahan, yaitu ada about atau tentang aplikasi itu sendiri. Di sini berisi tentang siapa-siapa saja yang mendevelop aplikasi ini. Ada Teddy Setiandi, Muhammad Abdul Aziz, dan Redano Samsu. Mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan mengenai aplikasi LDK Al-Kahfi ini. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu LDK Al-Kahfi dalam mewujudkan tujuan dari UKM itu sendiri, atau dapat dilanjutkan proyek ini ke tahap yang lebih serius oleh anggota-anggota dari LDK Al-Kahfi itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.